lantunan ayat-ayat kenang. Sajak ini kumulai kembali, sayup-sayup malam melambai penuh pesona, gelombang pasang gemetar sejak mengisahkan bentang langkah kaki terseok di semenanjung bibir pantai, desah gelisah kebosanan yang terus menggoda keluar, remang purnama genit memanggil untuk bercerita, bisik burung-burung kecil dalam sebuah lenggok tarian mungil. Lantas apa lagi? Semua berkumpul dalam sebuah sajak pendek, kemudian memaksa mata untuk mulai merangkai kata, juga ingatan yang giras membisik pada kenang lama. Sajak tentang arti perjalanan seorang anak laki-laki yang 3 tahun silam membinasakan diri dalam sebuah ketamakan jauh mengenaskan. Perihal salah benar yang dipercayainya, ia hanya sampai pada pengetahuan bertanya, dan ia lahap semua kebodohannya untuk memuaskan hasratnya sendiri. Dalam terowongan sempit, tanpa direstui cahaya, ia bertanya, apakah ada cinta yang masih sudi bercumbu dengannya? Di mana hidup tak lebih hanya seorang peminta. Ia pernah berdiri di atas samudera cahaya dengan alir kasih penuh cinta memberkahinya, menjelma kesejatian yang agung. Kopiah hitam melingkar di kepala, menggenggam kertas kecil berisi syair, dari mulutnya lirih melantunkan, dan sisanya kitab tebal yang mulai rusak sambulnya, menunggu diambil setelah maghrib mengumandang tiba. Hidup yang sederhana, hanya berjalan menyusuri pasir putih yang tidak terlalu bersih untuk tertawa. Berlama-lama mengamati senja yang akan diabadikan lewat susunan baris kata. Tidur di lantai kayu dengan perut kosong terasa nyeri. Matanan juga letih, namun hasrat menolak untuk membiarkan tumpukan kitab lecet itu sendiri. Disertai harapan-harapan penat, merasa malu menjadi orang yang bodoh di sepengetahuan Sang Maha Guru. Tak terasa angin berlalu juga melawan waktu. Di 3 tahun yang silam, sebelum kacung brengsek ini tak tahu malu tanpa bersalah menentang takdir ibu, berkelahi sendiri di tengah sunyi, memaki-maki lutut tanpa berlari, merasa benar, hanya percaya pada akal, sementara Tuhan telah dilucuti sebagai nama tanpa wujud rupa. Mengelak tanpa dasar, hanya kebencian, hanya ada kebencian, hanya ada kebencian, hanya ada kebencian dari kebodohannya sendiri yang tak pandai menangkap arti atau sesuatu yang disebutnya ilusi. Sang Maha Guru yang telah menjelmakan hidupnya dalam sebuah bait tutur, diacuhkannya lalu dibiarkannya terendam binasa,
bersama sawang-sawang kotor di rumah cacing-cacing molor. Petuah yang ditinggalkan hingga jiwa yang bodoh, menyedihkan. Sudah 3 tahun yang lalu, dan sekarang ini bulan Januari setelah itu, lewat irama ayat yang dilantunkan, tempo berulang yang menyihir manusia brengsek 3 tahun yang lalu mengais lagi catatan biru. Catatan yang menyimpan sejuta kerinduan, sajak seorang anak yang tak pernah berbangga diri, menyenangkan hati ayah dan ibunya atau Tuhannya, yang kini sesat, berlinang, terjebak dalam neraka kepalsuan, merintih terseduh meminta kembali ke 3 tahun yang lalu. Setelah menyerah, kembali meminta restu. Kudus, Selasa 26 Januari 2020.